sekarang saya ke Bang Kodari. Bang Kodari sebenarnya warna itu ada arti nggak sih? Karena Pak RK semalam pakai baju ada nuansa kuning. Apakah akan dicapreskan oleh Partai Golkar itu seperti apa? Pertama memang Pak RK kelihatannya mempertimbangkan untuk masuk partai politik ya. Dan barangkali salah satu yang paling dekat adalah Partai Golkar. Tetapi apakah dicalonkan atau tidak, saya katakan kalau pada hari ini mungkin enggak ya. Karena elektabilitas Pak RK walaupun ada sedikit lonjakan itu dia belum pada posisi yang kompetitif dengan tiga nama teratas yang selama ini beredar yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan begitu. Kecuali kalau misalnya tahun depan tiba-tiba RK suaranya jadi sangat tinggi begitu. Per hari ini menurut saya Pak RK masih mencari ruang, mencari kemungkinan, tetapi barangkali per hari ini yang paling memungkinkan buat Pak RK adalah posisi sebagai calon wakil presiden. Tetapi itu tidak mudah juga karena kan pertama ada Pak Ganjar yang digadang-gadang akan dicalonkan oleh KIB. Kita lihat misalnya PAN dan P3 ini di daerah-daerah sudah mulai banyak yang bersuara gitu. Jadi suasananya saya lihat seperti dulu menuju rakernasnya Nasdem yang berujung pada Anies Baswedan gitu. Sekarang PAN, P3 perhatikan saja di berbagai wilayah Indonesia itu sudah menyebut nama Ganjar Pranowo gitu ya. Jadi saya melihat kemungkinan pada hari ini KIB tetap akan kepada Ganjar walaupun menurut saya KIB tidak akan dalam tanda kutip berani untuk mencalonkan Ganjar tanpa PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar. Karena itu satu akan menimbulkan resiko bahwa PDI Perjuangan akan mengajukan calon yang lain di luar Ganjar, katakanlah Puan Maharani. Dan kalau itu terjadi, Puan maju, Ganjar maju, maka dua-duanya akan kalah pada putaran pertama. Karena mereka berebut suara di coupling yang sama, jadi saling bunuh dan saling tikam. Oke, kalau kita membaca semua kemungkinan, mungkin nggak sih kalau Gerindra itu merapat ke KIB? Per hari ini menurut saya sulit ya. Calon presiden yang paling pasti pada hari ini dengan data yang ada, menurut saya itu Prabowo Subianto. Untuk cawapresnya mungkin? Ya berarti KIB-nya yang harus bergabung dan itu satu kerumitan tersendiri. Karena apa? Karena ini kan ada 3 partai ya. Nah komunikasinya sampai hari ini menurut saya belum kelihatan dengan Partai Gerindra. Jadi untuk sementara kita melihat poros-porosnya ini masih poros Gerindra PKB, kemudian poros katakanlah Demokrat, PKS, dan Nasdem. Dan poros yang berikutnya adalah poros KIB, ada Golkar, ada PAN, ada P3. Sementara begitu masih. Saya ke Bang Ferry kan nggak mungkin ya semua koalisi itu semuanya mau posisi capres. Pasti harus ada yang mengalah untuk cawapres. Nah dari Bang Ferry sendiri bagaimana? Karena ketika Pak Prabowo ini sudah kuat, mungkin boleh lalir partai lain untuk menawarkan posisi cawapres atau seperti apa? Ya kalau Partai Gerindra, Pak Prabowo kemarin kan ada kerjasama politik nih, Partai Kebangkitan Bangsa, dan kalau mengenai soal calon wakil presidennya belum dibicarakan sampai ini prosesnya karena memang kita juga jajaki kemungkinan untuk terbuka dan mengajak partai-partai lain untuk ikut bergabung sama dengan koalisi kami. Tapi sebenarnya saya ingin lebih ingin menjelaskan tadi pernyataannya Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto yang sebenarnya juga ingin menyampaikan tentang perkembangan yang terjadi di dalam koalisi KIB itu pada presiden dan ada harapan kepada presiden juga meskipun presiden tidak berkepentingan terhadap 2024 pemilihan presidennya, tetapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu juga sepatutnya juga menjadi pertimbangan presiden gitu. Dan karena ada yang menyangkut soal tadi misalkan Pak Kodari menyampaikan ada nama Ganjar disebut gitu di dalam KIB gitu kan, itu juga berarti harus berurusan dengan misalkan Partai PDI Perjuangan yang tentu tidak bisa ya harus menunggu juga gitu. Oleh karena itu Pak Presiden menyampaikan bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh terlalu terburu-buru. Tapi ya takutnya nanti kalau misalkan PDIP mencalonkannya detik-detik akhir kan juga artinya itu juga menyulitkan pihak lain gitu dalam hal ini misalkan KIB gitu. Terima kasih Bang Ferry, terima kasih Pak Nursirwan, terima kasih Kang Aceh, terima kasih Pak Bestari, terima kasih Bang Kodari. Kita tunggulah ini memang
masih akan panjang waktunya saling sindir menyindir secara implisit dan lain-lain. Tapi maksudnya baik ya, supaya capres dan cawapres ini berkualitas. Dan saat lagi pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda, di antaranya mengenai seorang hakim di Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur dilempar kursi oleh seorang tergugat. Sesaat lagi.